Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan sekalian pada perbincangan gerakan buruh berkualitas. Seperti biasa, kita ingin berbincang-bincang dengan Bapak Profesor Dr. Haji Husni Rahim. Disyukuri dulu lah, alhamdulillah masih ada kerjaan seperti ini. Kalau saya tidak kerja nganggur, tapi ini saya bisa jadi guru. Masih ada uang masuk, walaupun mungkin jumlahnya tidak seperti yang saya bayangkan. Pak Husni, kalau kawan saya tidak menggunakan pendekatan agama, jadi pendekatannya ilmu pengetahuan saja, kan banyak di antara kita bersikap positif, menjalaninya dengan positif. Ya, itu karena itu kalau dalam pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, itu kita melakukan pendekatan dua. Pendekatan agama dan pendekatan psikologis. Jadi kita minta psikologi ini adalah yang bicara bahwa kita harus positif, berpikir secara positif gitu anunya gitu. Jangan sesuatu kita pikir lihat negatifnya aja, tapi kita lihat positifnya. Karena apa kira-kira positifnya kalau saya jadi guru misalkan kita. Jadi ini mesti ada sesuatu yang lain di balik ini. Nah itu ya kita gunakan pendekatan itu. Jadi kalau pendekatan psikologi, pendekatan kejiwaan, bagaimana menyikapi sesuatu yang kita terima. Ya itu tadi memang yang paling bagus adalah bersifat positif. Jangan bersifat tadi kalau negatif ya tadi menjadi ngerundel, ngeluh ya, nerimo itu kalau kita bersifat negatif. Tapi kalau kita bisa positif seperti ini. Jadi itu dua pendekatan ini diperlukan ketika kita ingin meyakinkan guru-guru yang tipenya tadi terpaksa, yang tidak ingin tapi yang iseng jadi guru, yang karena diperintah oleh orang tua jadi guru. Ya ini yang kita lakukan seperti itu. Karena kita kenal ya di dalam kalau kita melakukan pendekatan agama lagi gitu. Dalam agama itu memang dikenalkan bahwa takdir itu memang ada dua macam. Ya takdir yang dikenal itu adalah mubram. Mubram itu adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya seperti tadi yang saya katakan tadi, saya lahir, bapak saya si A saya tidak pernah tahu dan sudah ditentukan. Kalau bisa pilih kan kita akan pilih yang terbaik. Saya ingin menjadi anak presiden gitu kan, ingin jadi anak menteri gitu kan, anak orang kaya. Tapi kan nggak bisa, itu dia mubram itu, maknanya gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang tipe ini juga termasuk itu tadi. Kalau dalam Al-Quran itu dikatakan, ya kematian, kita tidak pernah tahu kematian itu. Ketika datang ajal itu kita tidak bisa minta ditunda atau diakhirkan, gitu. Dikatakan itu bahwa kita tidak pernah tahu apakah terjadi besok. Walaupun kita buat rencana, mau A mau B, tapi kita tahu apakah A dan B itu terjadi atau tidak. Sama juga dengan tadi, bagaimana kapan di bumi mana saya akan mati itu juga tidak tahu. Ini yang menukan gitu. Ini menunjukkan bahwa kita itu adalah takdir yang tidak bisa diubah. Tapi ada takdir yang bisa diubah. Yang tadi yang namanya Allah itu berarti digerakkan untuk bisa berubah. Yang mu'alaq ini kan dalam Al-Quran juga ada kan. Yang kita kenal di dalam surat An-Nisa yang satu ayat yang sangat terkenal. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kan dorongan untuk berikhtiar. Ya, Allah yang tidak akan merubah satu keadaan, satu kaum atau satu situasi kita sendiri kalau kita tidak merubahnya sendiri. Nah, ini yang dianukan tadi. Jadi kalau tadi kita sudah sadar betul bahwa ini adalah takdir, maka kita harus menggunakan Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya akan terima takdir yang baik, maka saya bisa menikmati takdir ini, akan merubah nasib saya menjadi lebih baik. Saya kira ini kasus banyak sekali. Saya banyak baca buku sekarang ini kalau di internet juga banyak sekali itu kisah-kisah inspiratif guru-guru. Di mana kisah-kisah itu tadi hampir segitu, terpaksa jadi guru tapi dia taruh di daerah yang terpencil, yang susah gitu mereka. Tapi akhirnya tadi dia menggunakan pendekatan tadi. Udah mungkin ini kehendak Tuhan, itu ridho itu kehendak Tuhan.
kalau kehendak Tuhan, ya saya harus lakukan ini dengan sebaik-baiknya. Saya syukuri ini. Saya harus kerja dengan baik, membuat karya saya dikenal dan murid-murid saya menjadi bagus. Nah, di dalam cerita-cerita itu, dan sekian banyak yang bercerita itu, ada yang bercerita begini. Akhirnya saya itu dikenal oleh masyarakat di daerah itu. Karena di daerah itu mungkin pada levelnya kecamatan. Tapi karena di kecamatan itu juga makin lama makin dikenal orang, kegiatan-kegiatan saya dan anak-anak saya yang banyak beraktivitas di masyarakat, tingkat kabupaten juga mengenal saya sebagai tokoh guru gitu ya, yang bisa membuat murid-murid bahagia dan senang dan bisa menggerakkan kegiatan-kegiatan anak-anak. Sehingga suatu saat saya dilamar oleh beberapa partai untuk menjadi tokoh. Ya, itu dia kadang-kadang. Jadi saya juga terkejut katanya, kenapa kok saya dijadikan ini? Padahal saya tidak pernah membayangkan saya bekerja jadi guru sebaik-baiknya tadi, ya, sebagai rasa syukur saya tadi, sehingga banyak orang kenal dan mengenal baik. Nah, akhirnya mereka mengatakan si partai-partai itu, Pak, kami ingin Bapak menjadi kepala daerah, karena Bapak sekarang itu begitu bagusnya mendidik anak-anak dan semua orang di kampung kamu kenal Bapak. Nah, itu berarti Bapak kan sangat punya simpati, ya, empati dengan masyarakat. Bagaimana kalau Bapak kami calonkan jadi bupati? Jangan cerita betul, dia jadi bupati. Jadi kalau lihat gini tadi, jadi dalam keadaan yang tadi setelah dia terpaksa, dia syukuri, kemudian dengan syukur dia mencoba berbuat yang terbaik di dalam pekerjaan yang dia dapatkan, terbuka peluang-peluang yang lain yang tidak pernah dia perkirakan. Iya. Nah, ini yang menariknya, buka peluang lain tidak pernah dia pikirkan gitu, sehingga dia bisa menjadi top gitu kan, tanpa sesuatu yang dia lakukan gitu. Dan sekarang akhirnya dia menyadari mungkin inilah makna dari takdir tadi, saya terima ini dengan baik, ini terbuka jalan saya yang lebih bagus. Ya, menarik sekali kawan-kawan sekalian. Jadi terhadap sebetulnya bukan hanya pengalaman atau status kita menjadi guru saja sebetulnya. Dalam status kita yang lain juga mestinya begitu. Pertama, secara psikologis bisa kita dekati dengan, ya kita harus bersikap positif terhadap apa yang sudah kita terima. Sebab kalau sebaliknya, kita negatif terhadap apa yang kita miliki, itu justru merugikan kita dan nanti kerugian kita itu berakumulasi pada saat yang akan datang. Kenapa tidak kita balik, kita hadapi secara positif? Sebab dengan sikap positif itu, kita akan menemukan celah-celahnya, sesuatu yang justru menguntungkan untuk diri kita sendiri, juga untuk lingkungan. Nah, Profesor Husni Rahim tadi menawarkan, kenapa tidak kita mengangkat secara lebih baik lagi, menggunakan perspektif agama, keyakinan kita. Takdir itu bukan dipahami secara fatalistis, Pak Husni. Takdir itu bukan berarti nerimo lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Atau menerima tetapi dengan kedongkolan yang penuh di dalam hati kita. Menjadi guru ya menjadi guru, tetapi hati kecilnya tidak. Dia selalu ngintip kalau ada peluang menjadi yang lain, mau menjadi wirausaha, umpamanya mau bisnis segala macam, dia selalu mengintip ke sana. Itu rugi. Dia setengah hati. Jadi kan ya, takdir itu harus kita pahami secara bulat, sangat positif, dan kita kan harus berprasangka baik, Pak Husni, ya, dengan kebijakan Tuhan. Keputusan Tuhan itu pastilah baik untuk kita. Kalau saya sekarang ini menjadi guru, itu berarti Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi nanti apabila kita masuki koridor ini. Jadi Profesor Husni menawarkan kepada kawan-kawan yang menjadi guru atau adik-adik kita nanti yang masih kuliah, masih sekolah akan menjadi guru, memahaminya secara positif dan dalam perspektif agama. Baik sekali kalau itu kita nyatakan sebagai takdir. Kenapa? Karena takdir Allah itu pasti baik untuk
Saya kira begitu kawan-kawan sekalian. Terima kasih Pak Husni Iya. atas pencerahannya. Kita akan perbincangkan lebih lanjut pada kesempatan yang akan datang. Kawan-kawan sekalian, jangan lupa kembali ke channel ini dan jangan lupa subscribe dan bagikan kepada kawan-kawan yang lain di tempat yang lain, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Husni tadi menjadi bahagian dari amal ibadah kita, menyebarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.